Pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta, kepala kantor cabang sebuah bank pemerintah, masih menyisakan misteri. Polisi belum mengungkap sosok S, pemasok data rekening dorman kepada otak pelaku. Kasus penculikan dan pembunuhan M. Ilham Pradipta, kepala kantor cabang bank pemerintah, masih menyisakan misteri meski Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil penyidikan. Dari hasil penyidikan, para pelaku hendak menguras rekening dorman. Pengacara keluarga Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, menyebut penargetan Ilham bukan dilakukan secara acak, melainkan sudah ditarget lama. Korban merasa sudah dibuntuti sejak sepekan sebelum penculikan oleh komplotan pemburu rekening dorman ini. Kejadian di lapangan, ada mobil yang memantau rumahnya yang dibobol sesuai KTP. Terus kemudian berarti mencari, terus juga ada orang mendatangi kantor cabang Cempaka Putih akan mengurus ATM, tapi tidak bawa KTP, rekening bilangnya nggak punya. Terus ujung-ujungnya mau minta ketemu pimpinan, kan berarti pengen ketemu pimpinan. Nah, tapi kemudian nggak berhasil. Jadi ini tidak random, itu rasanya kok kami kurang bisa cocok lah kira-kira. Boyamin menambahkan komplotan ini diduga tidak hanya menyasar rekening dorman saja, melainkan rekening besar yang memiliki saldo ratusan miliar. Detektif Partikelir ini menyebut ada dugaan komplotan ini pernah membobol bank lain yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Ada dugaan bahwa kelompok ini juga sudah pernah membobol bank lain, nilainya bahkan ratusan miliar. Kita tunggu nanti apakah ini sudah sudah tangan penyidik segala macam. Kita tunggu, artinya bahwa ini saya tidak terlalu mempercayai ini rekening dorman, karena dorman itu kan kecil, tabungan orang pensiunan segala macam, kira-kira kan gitu. Kalau mengambil itu kan harus numpuk, padahal sasaran mereka sebelumnya sudah di angka ratusan miliar. Jadi sebenarnya saya yakin kalau dari pembicaraan dengan teman-teman juga di BRI, teman-temannya juga yang disasar rekening besar. Hingga saat ini polisi belum mengungkap sosok S, pihak yang memberikan data rekening dorman kepada C alias Ken, otak pelaku penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Polisi menyebut masih menelusuri sosok S karena identitasnya belum jelas. Saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui. Berbekal data rekening dorman dari S ini, Kendi alias Ken meminta bantuan Dwi Hartono, salah satu tersangka dalam klaster otak penculikan, untuk memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Dalam kasus ini, 17 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 2 diantaranya adalah anggota TNI. Peran komplotan ini dibagi 4 klaster, mulai dari otak perencana, pengintai, eksekutor penculikan, dan penganiayaan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank Ilham Pradipta masih menyisakan misteri. Sosok S, pemberi data rekening dorman, dinilai menjadi tokoh kunci di balik penculikan Ilham Pradipta. Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Kabar Reskrim Susno 2G dan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Karnasi. Selamat malam Pak Susno, Ibu Yenti. Selamat malam Mbak Ipa, selamat malam Bu Yenti. Saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno, apakah S ini pasti bukan orang biasa karena punya akses data perbankan, Pak Susno? Iya, S itulah yang memberikan data kepada dalang daripada tindak pidana ini untuk memindahkan rekening dorman ya. Nah, rekening dorman itu kita tidak tahu apakah satu rekening ataukah ratusan rekening. Nah, rekening dorman itu adalah rekening yang tidak aktif. Nah, tapi ada isinya. Nah, isinya berapa kita belum diberitahu oleh Polri. Nah, tadi kalau dikatakan kemungkinan bukan hanya rekening dorman saja. Bisa jadi. Mengapa? Kalau rekening dorman yang tidak aktif, yang jumlahnya kecil,
untuk yang jumlah sisa uang di situ kecil berarti harus banyak rekening. Nah, rekening yang besar-besar itu biasanya rekening aktif. Nah, jadi bisa jadi ini bahwa kejahatan memang kejahatan pembobol bank. Tetapi kejahatan pembobol bank ini harus kerjasama dengan orang satu yang mengetahui rekening mana yang isinya besar, yang isinya kecil, yang mana yang dormen, yang mana yang tidak dormen. Nah, rekening dormen ini untuk dibobol, apakah untuk menampung? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian S itu orang bank atau bukan? Kalau dia bukan orang bank, mengapa dia bisa tahu data itu? Nah, ini hati-hati untuk para pengelola bank gitu ya. Kok bisa bocor ya? Rekening yang seharusnya dirahasiakan bisa bocor. Kalau seandainya orang luar, si S ini hebat benar bisa bocor. Berarti bukan hanya S saja yang harus diburu, yaitu ada orang dalam. Nah, Ibu Yenti kebetulan malam ini beliau ada di sini tuh. Ini beliau adalah pakar tindak pidana pencucian uang. Jadi harus follow the money-nya harus dilakukan. Kemudian kita lacak daripada jalur informasi. Informasi yang didapat dari S itu, apakah S ini tahu karena dia pegawai bank, ataukah tahu karena diberitahu orang dalam. Karena tanpa adanya kaitan dengan orang dalam, dia nggak tahu rekening dormen, nggak tahu yang mana yang saldonya besar dan sebagainya, sehingga S ini mutlak harus dikejar. Dan saya kira dengan berbagai cara Polri harus mengusahakan menangkap dari ini. Nah, Bu Ganarsi, Bu Yenti ini pakarnya di bidang tindak pencucian uang ini. Kita tanyakan ke Bu Yenti ya, Pak Susno. Bu Yenti, siapa yang punya kapasitas dan otoritas untuk membuka sistem, mengakses data perbankan, termasuk rekening dorman dan bukan dorman? Iya, ini kan ya alhamdulillah ya akhirnya tidak berhenti hanya pembunuhan saja ya. Ini kan ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu berkaitan dengan kemungkinan adanya informasi terkait dengan rahasia perbankan yang sudah dibawa S dan orang-orang ini ya. Jadi ada istilah bahwa akan sudah ada rekening penampungan untuk mengalihkan dari rekening-rekening dorman. Rekening dorman itu belakangan kan kita menjadi familiar karena kemarin kita langsung diblokir oleh PPATK kan. Itu kan rekening kalau menurut aturan itu kan rekening yang 180 hari itu memang nganggur, itu stuck gitu ya. Hanya tidak ada debit, tidak ada kredit, tetapi hanya ada yang administrasi saja, misalnya dari bank. Artinya memang ini kemungkinan juga bisa jadi ada rekening-rekening besar yang lain, bisa jadi, tapi memang betul-betul ada yang dorman betulan, bisa jadi ya, misalnya rekening orang yang sudah meninggal dan kemudian tidak terinformasikan, dan kemudian juga memang ada rekening-rekening orang yang nabung gitu ya. Nah ini kan yang tahu memang pihak bank sendiri. Bahkan ada ketentuan berkaitan dengan rahasia perbankan yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun, yaitu pasal 47 Undang-Undang Perbankan. Dan begini, semua ini kan kemungkinan ada percobaan kejahatan perbankan ya, pembobolan bank melalui cyber nantinya pastinya ya, karena pasti akan mencari informasi tentang rekening-rekening yang dorman, yang besar pastinya, dan tidak aktif sehingga tidak mudah diketahui yang akan dipindahkan. Yang itu namanya kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan itu memang dari 7 pasal, dan pasal 49 itu kan banyak sekali, A, B, C, D, E dan sebagainya. Itu memang tidak mungkin ya bank itu bisa kebobolan kecuali ada melibatkan orang dalam bank. Itu ya Pak Susno ya, tidak mungkin. Ya, betul. Kecuali satu pasal, yaitu pasal kejahatan perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK atau Bank Indonesia. Oke, tanggapi boleh Pak Susno ditanggapi tadi soal dugaan keterlibatan oknum internal perbankan, karena menurut Bu Yenti tidak mungkin kalau tidak ada keterlibatan orang dalam. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Bu Yenti, karena rahasia bank itu demikian ketat secara hukum, demikian ketat secara teknologi perbankan, demikian ketat secara administratif, dan itu sanksinya berat. Seseorang yang membuka rekening, jangankan orang biasa, pejabat penegak hukum saja tidak bisa menembus rekening itu tanpa melalui prosedur undang-undang perbankan yang telah ditetapkan.
Yang bisa langsung adalah untuk kejahatan teroris, kejahatan money laundering. Tapi itu pun ada aturannya. Bukan semua anggota Polri bisa, bukan semua jaksa bisa, bukan semua hakim bisa. Ada aturannya. Nah, artinya demikian ketat. Jadi kalau misalnya S itu benar bukan orang bank dan dia tahu itu, berarti tidak hanya S yang terlibat di dalam pembocoran rahasia perbankan, juga ada lagi orang dalam. Dan orang yang membocorkan rahasia perbankan ini sudah kena kejahatan perbankan, apalagi dibocorkan untuk kegiatan kriminal pembunuhan, berarti dia kena 2. Undang-undang perbankan dia kena, terlibat dalam jaringan pembunuhan dia kena juga. Jadi harus dicari S ini. Terkait dengan kejahatan perbankan ini, Bu Yenti, modus para pelaku menguasai rekening dorman dan bisa saja bukan dorman yang jumlahnya besar, melibatkan banyak orang dan mencari korban kepala cabang secara random. Apakah menurut Anda, Bu Yenti, pelaku pernah berhasil dengan modus kejahatan perbankan serupa? Ya, kalau itu kemungkinan ya saya sudah pernah melakukan. Tapi kalau yang random itu kok agak aneh ya. Pasti sudah targeting lah, nggak mungkin random. Tapi yang bersangkutan sudah punya pengalaman. Dan ini saya maaf sekali ya, saya sering sekali memberikan keterangan ahli bahkan sampai ke pengadilan berkaitan dengan TPPU yang kejahatan asalnya adalah kejahatan perbankan. Banyak sekali kejahatan perbankan yang terjadi. Makanya kemarin saya agak heran juga ketika sekarang Menteri Keuangan ya tadi di LPS katanya nganggur, nggak ada kerjaan karena perbankan baik-baik saja. Oh tidak, banyak sekali kejahatan-kejahatan perbankan yang terjadi. Pasal 49 pun banyak sekali yang terjadi. Belum lagi rahasia perbankan. Ini harus hati-hati karena memang berkaitan dengan TPPU, bank itu mempunyai kewajiban reporting obligation, harus melaporkan kalau ada transaksi 500 juta atau lebih kepada PPATK. Ini pun tidak pernah dilaksanakan menurut saya ya, karena baru terungkap ketika disebutkan, ketika PPATK menyebutkan dan sebagainya. Apakah bank ini kewajiban bank itu betul-betul dipatuhi? Ini juga menjadi pertanyaan. Jadi seperti kejahatan judul dan sebagainya itu sebetulnya kata kuncinya di perbankan. Perbankan ketika melihat ada transaksi-transaksi mencurigakan, itu harusnya segera lapor. Nah, kalau ditanyakan apakah yang bersangkutan ini kemungkinan sudah pernah melakukan atau terlibat kejahatan perbankan, sangat mungkin dan belum terungkap ya Pak Susno ya, tidak tertangkap, tidak terungkap itu yang tetapi kalau acak itu apa ya yang disampaikan oleh Polda itu bahwa ada kartu nama, kemudian itu rasanya kok tidak mungkin gitu ya, orang melakukan kejahatan seperti ini, bahkan kemudian ada perencanaan mulai dari menculik dan sebagainya, tidak mungkin itu acak gitu, sangat tidak mungkin gitu ya. Artinya sulit sekali masyarakat apalagi korban ya, keluarga korban untuk menerima begitu saja gitu bahwa ini sekedar acak karena ada kartu nama kemudian dihubungi dan sebagainya. Ini tidak, ini semacam apa ya, sindikat lah, walaupun belum organized crime tetapi ini sindikat. Ini sindikat di antara mereka. Anda setuju Pak Susno ini merupakan sindikat? Narkoba bisa singkat jadi. Saja Pak Susno. Masing-masing. Ya. Bagaimana Mbak Eva? Anda sepakat dengan Bu Yenti ini merupakan sindikat? Singkat saja Pak Susno. Iya, sangat sependapat karena ada otaknya, ada pengawas, ada yang menculik, ada yang mengangkut, ada eksekutor. Sangat sependapat. Ini jelas pembunuhan berencana, terorganisir, gitu kan. Ini kalau dari segi pembunuhan aja, ini ancaman hukumannya mati. Ditambah lagi dengan kegiatan penculikan, tambah lagi dengan kejahatan perbankan. Berat sekali ini kejahatan ya. Baik, kita nantikan pengusutan kasusnya, termasuk mengungkap siapa sosok S. Terima kasih mantan Kabareskrim Susno Duaji dan pakar tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Garnasih. Terima kasih Bu Yenti dan Pak Susno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.